Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulu jejak Misteri ID, balik lagi dengan kami, yang akan ngasih rekomendasi film horor untuk kalian semua. Film horor Indonesia sudah sejak lama menjadi tontonan yang menarik buat para pencinta kisah seram. Terlebih lagi jika menyaksikan film horor di bioskop. Layar lebar dan sound yang ditawarkan dari bioskop akan membuat seolah-olah kamu berada di dalam ceritanya. Bukan hanya itu, film horor Indonesia pun punya tampilan yang makin baik dari tahun ke tahun. Tidak heran jika beberapa judul film horor produksi Indonesia bisa diterima di berbagai negara. Salah satunya adalah film Pengabdi Setan yang dirilis pada 2017 lalu, sempat ditayangkan di Amerika Serikat dan menjadi film horor Indonesia dengan penonton kedua terbanyak sepanjang masa. Tahun 2022 pun masih jadi tahun yang baik untuk sederet film dengan genre horor. Untuk kamu yang doyan dengan cerita seram dan mencekam, daftar film horor di bawah ini tentunya penting untuk disimak. Sejumlah film horor sudah dan akan ditayangkan di bioskop. Beberapa judul lainnya sudah bisa disaksikan di layanan streaming berbayar. Yuk, cek film horor Indonesia apa saja yang masuk jajaran wajib tonton di bawah ini. 1. Pengabdi Setan 2. Melanjutkan film Pengabdi Setan yang tayang pada 2017 lalu, sequelnya masih membawa kengerian yang serupa. Pemain dalam film ini pun masih sama dengan film pertamanya. Dalam film horor ini, terkuak lagi rahasia lain dalam keluarga si ibu. Joko Anwar, sang sutradara, sengaja membuat film ini terasa sangat nyata. Proses pembuatannya benar-benar menggunakan gedung yang sudah tidak digunakan lagi selama bertahun-tahun. Biarpun sudah pasti akan menghadirkan kengerian level tinggi, cerita yang tersimpan di dalamnya tetap membuat para pencinta horor penasaran. Tolong, kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Lantai kosong. Siapa lu? Dua. Kodrat. Film Kodrat merupakan salah satu pilihan horor Indonesia yang tayang di bioskop pada 2022 ini. Film ini pun menjadi debut dari pasangan Vino G. Bastian dan Marsha Timothy dalam memainkan film horor. Kodrat juga mengangkat kisah yang cukup dekat dengan sebagian besar masyarakat Indonesia, loh. Film ini mengambil layar di sebuah pesantren yang sering mengalami gangguan mistis. Masyarakat di wilayah pesantren sering mengalami gagal panen hingga santri yang kesurupan. Jalan yang dilakukan oleh pemuka agama di sana adalah melakukan ritual pengusiran jin. Sini, Kak. Kerasukan, tolong rukiah dia, Ustaz. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapin. Ini hal disihir. Nyawa kita cuma mainan buat dia, Far. Ini aswal. Keturunan langsung dari iblis. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni
wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard la haula wala quwwata illa billah. 3. Pamali. Istilah pamali sudah sangat tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Melanggar adat dan kepercayaan di sebuah daerah bisa membawa petaka bagi mereka yang melakukannya. Kisah inilah yang diangkat dalam film yang berjudul Pamali yang tayang di bioskop pada Oktober tahun 2022. Ceritanya mengangkat sebuah keluarga yang memutuskan untuk pindah ke sebuah desa dan memulai hidup baru. Sayangnya, mereka tanpa sengaja sudah melanggar adat dan kepercayaan yang ada di tempat tersebut. Hal inilah yang membuat keluarga tersebut diburu oleh makhluk halus. Jangan gunting kuku malam-malam, Pamali. Aku udah bilang sama kamu, Jaka. Ada yang gak beres di rumah ini. Inang. Cerita seram juga bisa kamu dapatkan dalam film berjudul Inang. Film ini pun tayang pada Oktober tahun 2022. Kisahnya mengangkat seorang perempuan bernama Wulan yang sedang hamil. Masalah pertama yang dihadapinya adalah ditinggal oleh pasangannya. Lalu, Wulan pun dibantu oleh keluarga yang berniat mengadopsi anak tersebut setelah lahir nanti. Sayangnya, ada niat jahat yang direncanakan oleh keluarga tersebut kepada sang bayi. Panjang, ayo sedikit lagi. Kita bisa saling bantu. Bantu gimana, Pak? Ya senyaman kamu aja. Mau kemana? Gila ya lo, kalau lo tahu apa yang gue alamin di sini. Maksud kamu apa? Cari tahu aja sendiri, kan lo pintar. Kerto, Ewawono. Kowe kudu bersyukur ibu bapakmu sayang karo kowe. Apapun alasan lo ini, kayaknya lo harus cepet. Lima. The Doll 3. Ritual pemanggilan arwah menjadi dasar dari cerita The Doll 3 ini. Cerita bermula dari seorang pria yang memutuskan untuk bunuh diri karena mengalami trauma. Kakak dari pria tersebut masih belum terima akan kematian adiknya dan berencana menghidupkan kembali adiknya dalam sebuah boneka. Sayangnya, kehadiran boneka tersebut malah menjadi malapetaka untuk orang-orang yang ada di sekitar kakaknya. Satu persatu orang yang berada dekat dengan kakaknya dibunuh secara keji. Nah, buat yang penasaran, film horor ini sudah bisa disaksikan di layanan streaming Netflix. Pak, tolong balikin Gian sekarang, Pak. Janjinya kan minggu depan. Memangnya apa yang terjadi? Dia bahayain orang-orang yang saya sayang. Itu artinya dia sudah bersekutu dengan roh jahat. Kakak mohon tolong jangan sakitin Aryan, Mika, atau siapapun. Kakak kayak gitu karena kakak sayang sama mereka kan? Jawab!
6. Jailangkung, Sandekala. Masih seputar pemanggilan arwah, kisah hantu Jailangkung juga sudah cukup populer di masyarakat Indonesia. Horor itulah yang diangkat dalam film Jailangkung, Sandekala yang berkisah tentang pasangan suami istri dengan orang anak perempuan. Keluarga ini sedang berada dalam perjalanan menuju sebuah kota. Hingga pada suatu ketika, salah satu anaknya menghilang tanpa tanda. Pasangan ini pun malah menemukan boneka Jailangkung dan menggunakannya untuk mencari anak mereka yang hilang. Kamu kan menculik kan? Dia malu kan? Hajatan meletikan, suncung teu diondang, ulih teu diangkat. Kamu apain anak saya ini dipecat? Menjelang maghrib, film yang satu ini juga menjadi pilihan yang wajib tonton. Menjelang maghrib terinspirasi dari kisah nyata yang menggabungkan kebudayaan dan kisah-kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Film Menjelang Maghrib mengangkat kisah pasien gangguan jiwa yang dipasung di sebuah pondok kecil. Hal ini dilakukan karena pasien ini sering mengalami gangguan dan bertingkah aneh setiap menjelang maghrib. Tidak jarang tindakannya pun membawa bahaya untuk orang lain dan dirinya sendiri. Akan bisa tenang jika dikelilingi dengan unsur bambu dan tanah. Kalian mikir, kalian manusia makhluk sempurna. Hah? Itu dia deretan film horor Indonesia terbaik sepanjang 2022 ini, versi Jejak Misteri ID. Dulur semua bisa nonton di bioskop-bioskop terdekat. Nah, menurut kalian di antara film yang sudah direkomendasikan, mana yang paling serem? Tulis di kolom komentar.